Selamat datang di pelatihan Excel Makro yang dipersembahkan oleh Data School Indonesia buat teman-teman mengerti dan memahami sekaligus membantu juga dalam mengerjakan Excel Makro. Seperti itu. Dan di sini setiap pelatihan saya akan membawa topik di mana saya akan membuat Excel Makro untuk memindahkan data dari berbagai file Excel ke dalam satu file Excel. Oke, mungkin teman-teman pernah dalam sehari-hari ataupun dalam tugas kantor, kuliah, seperti itu membuat laporan dari berbagai file Excel. Dari berbagai file Excel menjadi satu file Excel, mungkin untuk membuat laporan keuangan, laporan harian, laporan bulanan, maupun laporan-laporan lainnya. Seperti itu. Nah, inilah jawabannya agar teman-teman bisa lebih singkat dalam membuat laporan tersebut. Baik, saya akan coba menjelaskan isi dari pelatihan ini. Yang pertama adalah tujuan. Saya akan membahas tujuan dari pelatihan ini. Yang kedua adalah bentuk Excel makro dari pelatihan ini, dan yang ketiga adalah cara membuat Excel makro tersebut. Baik, jadi full sampai selesai, nanti saya akan tunjukkan cara membuatannya. Oke, tujuan dari scoop ini adalah membuat laporan keuangan dari dua Excel. Saya akan ambil dari dua Excel untuk membuat laporan keuangan. Baik, dua Excel itu adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Ada laporan keuangan, ada laporan pengeluaran dan ada laporan pemasukan. Diambil untuk masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi skop di sini adalah hanya mengambil dari dua laporan pengeluaran pemasukan masuk ke dalam laporan keuangan. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke. Nah, saya akan buka satu persatu, jelaskan dahulu bagaimana struktur data di dalam masing-masing laporan. Yang pertama, laporan pemasukan. Di laporan pemasukan ini sebagai inisial awal terdapat 5 baris laporan pemasukan disertai dengan tanggalnya. Lalu ada ID pemasukan. ID pemasukan ini hanya informasi yang saya tambahkan untuk membedakan antara row lain, row 1 dengan row yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah nilai pemasukannya dari setiap row. Jadi di sini 200, 300 sampai 500 ini pemasukan. Saya tidak menyertakan nilai currency atau lambang currency untuk menyederhanakan saja. Lalu begitu juga untuk file laporan pengeluaran. File laporan pengeluaran pun di sini saya inisiasi dengan 5 row informasi, ada tanggal, ada ID pengeluarannya, ini sama seperti tadi kategori pengeluarannya, dan terakhir ada nilai pengeluarannya. Saya beri nilai negatif untuk membedakan bahwa ini adalah pengeluaran. Oke. Ini adalah laporan keuangannya. Ini adalah file laporan keuangan. Di dalam file ini informasi pentingnya sebenarnya ada 2 sheet. Ada database dan ada laporan keuangan. Nah, teman-teman, sebelum masuk membuat laporan keuangan, saya punya tampungan dulu. Sheet menampung datanya dulu, yang saya beri nama sheet database. Sheet database ini berisi informasi yang benar-benar dari file Excel sebelumnya yang sebagai bahan. Ada pemasukan dan ada pengeluaran. Oke. Nah, jadi idenya adalah apapun yang diupdate, apapun informasi yang ada di dalam dua file sebelumnya, pemasukan dan pengeluaran, harus terupdate di sini. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ada 5 row dan ini ada 5 row juga. Dan informasinya sama seperti yang sebelumnya saya tunjukkan. Baik, nah untuk lebih jelas kita coba untuk lihat bentuk Excel makronya nih.
Pertama saya lihat saya tunjukkan dari presentasi ini dulu. Jadi di sini saya akan update nih. Jadi ceritanya saya update laporan file Excel pemasukan nih. File Excel laporan pemasukan. Saya update sehingga muncul nomor 6. Begitu juga untuk pengeluaran saya update sehingga muncul nomor 6 di sini. Ya, informasi ini saya tambahkan, teman-teman nanti juga bisa lihat bahwa saya tambahkan pun juga tambahkan saja untuk apa? Melihat nanti di dalam laporan keuangan apakah bisa terupdate. Karena penting. Kalau misalnya kita tidak update pada saat membuat laporan keuangan itu akan obsolete, akan tidak paling update. Maka kita perlu Excel makro untuk mengupdate datanya dulu. Oke, saya masuk ke dalam file Excel laporan keuangan. Ini yang tujuannya tadi. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat ya, awalnya masih 5 row, padahal saya sudah update tadi jadi 6. Nah, di sini ada tombol untuk menjalankan makro. Oke, tombol tersebut saya klik dan hasilnya Bapak Ibu bisa lihat tergenerate lah informasi paling update dari 2 file Excel sebelumnya. Nah, jadi itulah tujuan yang akan kita buat Excel makronya. Sebelum kita membuat Excel makronya, oke, teman-teman, saya akan kembali melihat atau menunjukkan fisiknya ya, dari laporan pengeluaran, pemasukan, dan laporan keuangan. Oke, laporan pemasukan dahulu deh. Oke, Bapak Ibu bisa lihat, nah, saya sudah update nih nomor 6. Oke, saya mau lihat dulu nih filenya, pemasukan, lalu ada pengeluaran. Oke, lalu saya buka laporan keuangan. Oke, laporan keuangan. Jadi saya akan pelan-pelan. Ini laporan pemasukannya, ini laporan pengeluarannya, dan ini adalah laporan keuangannya versi di sheet database. Ini yang harusnya update. Nah, apa yang terjadi di sini? Saya akan update. Saya contohkan seperti tadi, saya akan update datanya. Nah, di sini sudah nomor 6. Oke, jadi fine. Saya nggak ada tambahkan dulu ya. Sudah nomor 6. Tadi yang di sana masih sampai 5. Saya akan tambahkan di laporan pengeluaran 6 di tanggal 11 Februari 2017. ID pengeluaran 3 misalnya minus 200. Oke, teman-teman semua, saya sudah update. Ini saya akan close. Oke, saya akan close, save ya, karena biar datanya itu di save, disimpan di sana. Oke, apa harapannya? Harapannya adalah pada saat saya melihat seperti ini, harusnya update, harusnya informasi terbaru yang keluar. Karena itu di sini ada tombol. Saya akan klik dan informasi yang paling baru akan tampil di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat Excel makronya? Jadi, teman-teman, ini adalah skopnya ya. Sampai kita bisa update data dari 2 file Excel yang berbeda. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian di sini, saya tunjukkan sedikit bagaimana metode saya untuk menyelesaikan persoalan Excel makro. Oke. Ada sesi lain di sini yang akan menjelaskan diagram-diagram yang ada di sini. Judulnya di sini memang training Excel makro dengan TUNTAS, tuntas. Namun
saya akan coba untuk lebih cepat. Maksud dan tujuan ini apa? Oke, teman-teman, pasti teman-teman lihat di sini saya ambil secepatnya saja bahwa setiap Excel makro pada dasarnya memiliki 4 modul utama ini. Oke, sejauh ini yang saya dapatkan adalah ada 4 modul utama, di mana modul ambil data, merapikan data, menampilkan data, dan formula itu adalah modul yang utama yang harus ada. Oke, untuk scope ini saya akan masuk ke dalam langkah tuntas. Yang pertama adalah tetapkan tujuannya. Teman-teman sudah saya terangkan bahwa tujuan adalah memindahkan informasi Excel dari 2 Excel berbeda ke dalam laporan keuangan, ya kan? Nah, ini adalah tujuannya. Dan urutan pekerjaannya, saya urutkan pekerjaan. Jadi teman-teman perlu, pada saat sudah tahu tujuannya apa, teman-teman harus paham juga bahwa teman-teman akan bekerja mungkin panjang untuk membangun program ini. Nah, strateginya adalah teman-teman harus tahu apa langkah-langkah atau apa step-step yang teman-teman harus kerjakan nantinya. Dan itu bukan program, tapi prosedurnya seperti apa. Oke, saya jelaskan. Akan ada dua step besar sebenarnya, yaitu adalah ambil data dari file pemasukan dan ambil data dari file pengeluaran. Oke, ya. Pada saat kita seperti ini, kita breakdown lagi, teman-teman. Apa langkah-langkahnya? Kalau kita misalnya file pemasukan, berarti yang pertama kita harus open dulu. Open. Oke. Yang kedua, setelah kita sudah open, lalu ambil datanya. Oke. Yang ketiga, setelah ambil data pemasukan, kita simpan data di file laporan keuangan. Oke, kita simpan. Tapi sebelum kita simpan datanya, sebenarnya ada satu langkah yang saya terlewat. Kita bersihkan dahulu datanya. Kenapa? Dahulu data yang sebelumnya. Karena kita akan update. Jadi saya hapus dulu data yang sebelumnya yang ada di dalam laporan keuangan. Oke, baru saya simpan data terbaru itu ke dalam laporan keuangan. Oke. Terakhir yang saya lakukan adalah saya close file pemasukan. Oke. Saya tidak menuliskan program di sini. Saya
Di sini bertujuan untuk membuat kita dalam membuat program itu jelas dulu prosedurnya apa. Oke. Nah, step yang pertama ini, step mengambil data dari file pemasukan, juga saya pakai untuk mengambil dari file pengeluaran. Maaf. Saya copy dan saya paste di sini. Saya open file pengeluaran, ambil data pengeluaran, ya kan, lalu simpan data di file laporan keuangan, close file pengeluaran. Oke, ini adalah step nomor 2 tadi, dimana saya urutkan dulu pekerjaannya, lalu saya nyatakan waktu. Nah, ini buat teman-teman sekalian, ini saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya untuk setiap step tadi teman-teman kasih waktu. Ini baik, kenapa? Supaya teman-teman punya target. Misalnya inilah setengah hari. Oke, karena simple pekerjaannya, cukup dikerjakan setengah hari masing-masing step. Tapi ini semua terserah dari teman-teman sekalian. Mungkin ini ada yang ambil data, mungkin yang paling susah ya, jadi 1 hari gitu. Oke. Nah, step berikutnya atau step keempat dari langkah tuntas ini adalah tuliskan langkahnya. Maksudnya adalah seperti ini. Kita sudah buatkan urutan pekerjaannya, lalu kita masuk ke dalam Excel makronya dan kita taruh urutan pekerjaan ini ke dalam Excel makronya. Oke, saya akan close lagi. Saya akan tunjukkan. Saya buka. Ini sebenarnya file Excel yang sama. Lalu saya akan masuk ke dalam source code-nya. Oke, teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Saya punya modul yang sama seperti yang saya sudah tunjukkan. Saya ada modul ambil data, merapikan data, menampilkan data, dan formula. Oke. Nah, karena saya di sini atau kita punya scope tujuan untuk cukup mengambil data, belum ada merapikan, belum ada menampilkan, dan belum ada formula. Jadi saya hanya mengerjakan di dalam modul ambil data. Oke. Nah, di sini saya punya beberapa step. Yang pertama dan yang kedua prosedur ini adalah ambil data pemasukan dan ambil data pengeluaran. Ini sama persis dengan yang kita buat. Jadi maksudnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat ini, Bapak Ibu bisa membuat prosedur dan langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Oke, open file pemasukan, ambil data pemasukan, bersihkan data, simpan data, dan close filenya ada di sini. Buka data, ambil data, bersihkan data, taruh data, dan close. Begitu juga untuk data pengeluaran, mengambil data dari pengeluaran hingga close. Nah, lalu Bapak Ibu, saya lanjut ke step berikutnya. Setelah langkahnya sudah, lalu atur kode dengan benar. Oke. Kita maksudnya di sini adalah kita membuat programnya. Jadi kita membuat isinya dari masing-masing yang ada di dalam ini. Oke. Kita masukkan isinya. Oke. Apa yang pertama kali kita punya? Apa yang pertama kali? Kita membuka data laporan pemasukan. Seperti itu, membuka data laporan pemasukan hingga close Excel laporan pemasukan. Saya akan copy dari yang sudah saya kerjakan agar
teman-teman di sini bisa langsung dapat. Saya akan jelaskan dari atas maksudnya apa. Oke, teman-teman, sebenarnya saya mengisi ya dari yang tadi step-step yang hijau tadi, ini saya isi semua di bawahnya. Saya akan jelaskan. Ini adalah dimensi, oke teman-teman, dan ini adalah script untuk membuka data dari laporan pemasukan. Ya, ini destinationnya, ini source-nya. Lalu ini adalah mengambil data dari laporan pemasukan. Ya, kita ambil dengan metode iterasi di dalam file laporan pemasukan. Lalu di sini kita bersihkan data di dalam laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan final.xml saya hapus dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di dalam file Excel database ini, di dalam laporan keuangan, dia atau laporan keuangan yang dihapus ini ada di dalam sheet database di range A3D 10.000. A3D 10.000 itu D di paling bawah. Tujuannya adalah saya ingin menghapus semuanya dulu. Saya hapus, saya clear. Baru saya taruh data yang sudah diambil ya dari laporan pemasukan ke dalam range A3. Saya mulai dari range A3 di sini. Setelah itu saya akan beriterasi turun terus ke bawah untuk mengisi setiap kolomnya. Di sini saya menggunakan active cell offset. Oke. Lalu saya close Excel laporan pemasukan karena saya nggak mau melihat atau menunjukkan adanya laporan pemasukan itu terbuka. Saya close aja. Oke, itu adalah langkah untuk mengambil data dari pemasukan. Oke, nah yang kedua adalah ambil data pengeluaran. Ambil data pengeluaran. Nah, sama seperti yang di atas tadi, bahwa di sini saya akan set dulu dimensi-dimensi apa saja untuk proses pengambilan data pengeluaran ini. Lalu step pertama saya buka data dari laporan pengeluaran. Ya, saya buka dengan script seperti ini. Lalu saya ambil datanya dengan script yang sama seperti di atas, hanya berbeda nama sheetnya, range-nya mungkin sama ya. Lalu ini adalah iterasi untuk mengambil data dari laporan pengeluaran ke dalam variabel-variabel ini. Oke, teman-teman, lalu saya bersihkan, lalu saya taruh, saya bersihkan yang tadi ya. Teman-teman bisa ingat laporan keuangan pun untuk di range G3 sampai J10.000 ini saya hapus dulu sebelum saya masukkan laporan pengeluarannya. Lalu saya lanjut ke dalam langkah untuk taruh data laporan pengeluaran. Saya taruh di sini di range G3. Saya iterasikan agar semua informasinya atau semua variabel yang sudah terisi tadi bisa ditaruh ke dalam pengeluaran. Lalu saya close laporan pengeluarannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya sudah buat nih dua prosedur ini. Saya menjalankannya di mana atau bagaimana. Nah, Bapak Ibu, saya menggunakan tombol comment button di sini. Saya developer tools, gunakan itu. Saya design mode, saya buka comment button. Nah, disinilah saya memanggil dua prosedur tadi berjalan. Untuk pertamanya adalah menjalankan ambil data pemasukan.
Dan yang kedua, saya juga jalankan ambil data pengeluaran. Nah, hasil setelah saya jalankan kedua ini, saya akan mendapatkan data yang paling update. Baik teman-teman, ya, seperti ini dulu jawaban atau cara kita bagaimana mengambil data dari dua file Excel berbeda ke dalam satu file Excel. Ya, apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa kasih masukan di bawah dari video ini. Baik, akhir kata sebelum saya melanjutkan lagi, sebelum saya mengakhiri, setelah tadi ya saya sudah melakukan proses nomor 5, yaitu membuat code-nya, teman-teman bisa melakukan improvement lagi, selesaikan perbaikannya. Jika ada yang error atau salah pada saat menjalankan, selesaikan error tersebut dengan debug. Lihat errornya apa, teman-teman bisa selesaikan di situ. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan cara pembuatan Excel makro, cara langkah-langkahnya, dan semua ini dipersembahkan oleh Data School Indonesia. Terima kasih.